Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video dengan metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, dan diskusi yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Dr. Muhammad Sobri Sutikno MPD. Saya Desi Sapitri, NIM 190106110, kelas C. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram sebagai murid. Saya Fariha, NIM 190106103 sebagai guru. saya Ayu Indayani, NIM 190106120 sebagai murid. Saya Hairul Umam, NIM 190106106 sebagai murid. Kami akan mengambil tema Salat adalah kewajibanku dengan subtema inti ibadah salat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan solehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guru. Hari ini kita akan belajar tentang sholat adalah kewajibanku. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang ibadah sholat. Sholat menurut bahasa yaitu doa, sedangkan sholat menurut istilah yaitu serangkaian gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun iman yang kedua, di mana rukun iman ini diibaratkan sebagai bangunan yang syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiangnya, zakat sebagai atapnya, puasa sebagai dindingnya, dan haji sebagai isi dari bangunan tersebut. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia sudah menegakkan agamanya. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah menegakkan agamanya. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, dia sudah meruntuhkan agamanya. Karena sholat merupakan ibadah yang paling utama yang akan ditanyakan di akhirat nanti. Sholat merupakan pembeda kebaikan buruk baiknya seseorang. Jika sholatnya baik, maka akhlak dan perilaku seseorang pasti akan baik. Jika sholatnya buruk, maka perilaku atau akhlak seseorang itu akan buruk. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, di mana sholat ini diwajibkan bagi orang yang sudah akil balik. Menurut Islam, ketika anak sudah berusia 7 tahun, maka dia sudah dibiasakan, diajari untuk mendirikan sholat. Karena untuk membentuk karakternya yang di masa depan, agar dia tidak lalai, bahkan agar dia tidak meninggalkan sholatnya. Karena meninggalkan sholat yaitu perkara atau dosa yang sangat besar. Karena sholat, jika kita meninggalkannya, dosanya itu lebih besar daripada orang yang berbuat zina. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, jangan sesekali tinggalkan sholat. Harus tetap mendirikan sholat. Bagus. Sekarang Ustazah akan nanya, siapa yang tahu
sholat yang diwajibkan itu ada berapa waktu? Angkat tangan. Ayo, Bu Guru. Saya Silakan. Hairul Umam, Ada 5, Bu. coba sebutkan. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Bagus, baik ya. Sekarang siapa yang tahu berapa rokaat setiap masing-masing sholat? Yuk, Ya. silakan. Eh, Ayu Indayani. Salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bagus, betul ya, betul sekali. Coba ulangi Desi Sapitri. Kalau subuh 1 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib Ih, 3 salah. rakaat, isya 4 rakaat, sama itu dah. Ih, salah. Itu udah benar? Salah. Benar ya Bu ya? Oke, baik anak-anakku. Tadi yang dikatakan dari jawaban teman kalian Desi Sapitri bahwasanya sholat subuh itu ada 1 rakaat ya? Iya, Bu. Salah. Belum sholat, Desi. Belum sholat ya, nggak pernah sholat ya. Oke, untuk memperjelas, sebenarnya sholat yang 1 rakaat itu adalah sholat sunnah. Itu Oh, iya. ada di witir rakaat ketiga. Iya, iya. 2 rakaat sholat pertama, yang satunya 1 rakaat hingga menjadi 3 rakaat. Itu sholat witir ya. Dan untuk memperjelasnya, sholat subuh itu ada 2 rakaat. Itu ya anakku Desi, Iya, ada Bu 2 Guru. rakaat kalau sholat subuh. Betul ya dikatakan teman-teman kalian tadi, sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan terakhir isya ada 4 rakaat. Sehingga menjadi 17 rakaat. Oke, itu ya tadi penjelasan tentang sholat 5 waktu dan jumlah rakaat sholatnya. Sekarang waktunya Ibu akan memberikan diskusi mengenai kapan pelaksanaan dari waktu sholat. Kapan pelaksanaan sholat tersebut dilaksanakan. Oke, sekarang anak-anakku yang soleh dan solehah, Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan kapan waktu sholat itu dilaksanakan. Baik, sekarang silahkan membuat lingkaran kecil untuk mendiskusikan materi tersebut. Silahkan ya. Silahkan. Oke, sekarang dimulai saja ya diskusinya. Nanti jawabannya kalian akan mempresentasikannya. Siapa yang tahu waktunya? Desi tahu? Iya, Tahunya yang mana? sholat subuh. Apa? Kan kalau sholat subuh itu dari terbitnya fajar sidik sampai terbitnya matahari. Terus Umam tahunya apa? Maghrib. Maghrib Maghrib. dimulainya terbenamnya matahari atau munculnya mega merah, dan berakhir apabila mega merah sudah hilang atau munculnya mega putih. Empat juga Umam. Isya juga mulai hilangnya mega merah atau munculnya mega putih. Yang aku tahunya zuhur sama asar. Itu kalau zuhur itu mulainya pas mataharinya condong ke barat, sama bayangan seseorang telah sama dengan tingginya. Kalau dia waktu terakhirnya itu bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya. Sedangkan sholat asar itu dimulai dari terbenamnya matahari ya guys. Enggak, Apa dong? bukan. Kalau sholat asar itu bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya. Oh, berarti sekarang udah lengkap ya? Iya, sekarang kita kasih tahu Bu Guru yuk. Ayo. Ayo. Ibu sudah. Gimana? Sudah Ibu. Sudah ya? Sudah Iya, selesai. alhamdulillah. Berarti 5 menit sudah berlangsung. Bagus ya anak-anakku semua, pintar-pintar. Oke, baik, sekarang kita akan membahas kapan pelaksanaan waktu sholat itu. Nah, dari kalian nih ya,
sholat subuh? Bu. Salat subuh Silahkan aja ya, siapa Bu. yang mau? Silakan. Saya salat subuh aja, Bu. Silakan. Kalau salat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shidik sampai terbitnya matahari, Bu. Bagus. Kalau sholat zuhur siapa? Umam. Oh, aku. Umam atau Ayu? Aku. Ayu, silakan Eh, Yu. Condongnya matahari ke arah barat. Terus apa? Berakhirnya waktu sholat zuhur itu pas bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya. Bagus ya, betul sekali. Sekarang Ya. untuk sholat maghrib siapa? Saya, Bu. Silakan. Dimulai terbenamnya matahari atau munculnya mega merah dan berakhir apabila mega merah sudah hilang dan munculnya mega putih, Bu. Oh, bagus, betul sekali ya anak-anakku. Sekarang untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas PR. Silakan dikerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Silakan ada anak-anakku buka halaman 39. Nanti kerjakan dengan baik. Ibu akan tunggu pengumpulan tugasnya minggu depan. Oke? Baik, Bu. Oke. Sekarang untuk penutupnya, marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.